Proses servis kompor fish landing besar ini Tenogas. Awalnya sih permasalahannya karena mau diaktifkan lagi dia punya ovennya. Biasa ini menjelang mau lebaran, rencana mau membuat kue, ternyata pengapian ovennya kecil sekali, sementara yang lainnya masih normal. Lalu berikutnya begitu buka tutup untuk cover atasnya yang terbuat dari kaca ini ternyata macet. Akhirnya saya memperbaiki dulu dia punya engselnya, daripada nanti ketika mau ditutup cover atasnya dipaksa malah patah. Jangan sampai dipaksa patah engsel, berabe juga lumayan harganya, apalagi sampai pecah kacanya. Oke, ini proses perbaikan dulu engselnya ya, supaya langsam lagi. Berbagai macam merek kompor freestanding dan berbagai macam pula keistimewaannya ya. Ada yang mempergunakan spool magnet sebagai koreknya, pemantiknya. Ada yang tanpa mempergunakan spool magnet atau pemantik tersebut, jadi menyalakannya memakai korek tembakan gitu. Ada yang seperti itu, dan tentu keistimewaan tersebut masalah harga memiliki keistimewaan tersendiri, tentu harganya juga lebih mahal. Nah, di samping itu ada juga yang memiliki tambahannya, yaitu palep, safety palep ya, yang artinya ketika kompor itu posisi mau awal dinyalakan, walaupun knob tersebut posisi on, tanpa dipush alias ditekan, maka gas tersebut tidak keluar. Safety palep untuk kompor ada yang dipergunakan untuk keseluruhannya, baik tungku atas maupun tungku bawah, maupun maksud kami tungku bawah itu adalah tungku bagian open gitu kan. Ada juga yang mempergunakan safety palep hanya khusus untuk bagian open saja, bagian atas tidak. Ada juga yang sama sekali tidak mempergunakan safety palep, hanya ada pemantik aja. Itu pun pemantik sebagai koreknya. Ada juga yang hanya bagian tungku atas saja, seperti video yang kami pernah upload. Di video tersebut kompor tersebut mempergunakan pemantik apinya sebagai korek hanya bagian tungku atas, sedangkan open tidak. Jadi berbagai macam ya, tidak semua jenis kompor freestanding itu keistimewaannya atau kelebihannya itu sama, tidak. Jadi itu juga sesuai dengan harga, sesuai dengan harganya juga gitu. Oke, di sini kami memiliki kompor freestanding ini merek Tenogas, udah lumayan lama. Di atasnya ini ada 5 tungku, tapi tungku tengah yang panjang itu di Indonesia mungkin jarang ada yang mempergunakan tungku lonjong seperti itu, maka jarang ada yang pakai. Penampilannya seperti ini. Pas kebetulan ini covernya juga terbuat dari kaca. Nah, seperti ini. Ini statusnya 5 tungku, tapi yang tengah lonjong gitu ya. Semua untuk korek apinya nih, pemantiknya mempergunakan listrik. Ada spool magnetnya setiap dari
di setiap tungkunya. Jadi kalau kita nyalakan pemantiknya seperti ini, nah gitu kan. Nah itu pemantiknya nyala, tapi ini gasnya belum saya buka. Terus yang kedua ada juga jenis kompor seperti ini tuh untuk pemanteknya sebagai inductionnya itu ya. Ada juga yang mempergunakan switch semacam ini. Itu kan ada juga yang switchnya langsung di knob seperti yang di video yang pernah kami upload. Pemantik sebagai koreknya itu switchnya ada di dalam knob gitu. Kalau ini pas kebetulan pemantik sebagai koreknya itu terpisah gitu ya. Oke, kita coba untuk menyalakan kompor tersebut. Nah ini knob ini otomatis dari petunjuk gambarannya juga sudah tertera bahwa titik sini itu udah pasti untuk pengapian yang sebelah sini. Kita buka, nah, itu yang ini pasti yang di bagian belakang, dan knob yang ini udah pasti bagian tengah. Knob dan ini sesuai di gambarnya, titik merahnya ada sebelah depan dari 5 tungku, otomatis yang depan sini. Kalau yang ini ya sesuai petunjuk, dari 4 tungku ini, gambar 4 tungku ada merahnya sebelah belakang, otomatis untuk tungku yang belakang. Nah seperti ini tampilannya. Ketika dinyalakan semua apinya biru. Oke, kita matikan dulu semuanya. Nah sekarang kita kembali ke bagian open. Yang sudah pernah saya katakan, ini knob untuk penerangan dalam open. Yang pernah saya katakan bahwa di dalam open untuk menghidupkannya itu ada yang mempergunakan spool magnet sebagai koreknya, ada yang tidak. Ada yang tidak itu seperti yang dari kompor kompor yang sudah kami videokan sebelumnya, itu dia tidak mempergunakan spool magnet sebagai koreknya. Nah sekarang untuk kompor jenis ini ada tambahan lagi kelebihannya. Ketika knob opennya ini kita nyalakan ya, posisi terbuka begini, gas tidak terbuka. Sekarang gas ini tidak terbuka karena safety valve-nya belum tersentuh oleh pengapian. Maka si safety valve-nya itu tersebut tidak bisa untuk membuka keran gas di sini karena belum ada apinya gitu ya. Oke, kita tengok dulu bagian opennya. Nah ini yang tadi saya bilang, ini tidak bakalan hidup dulu karena ada safety valve. Contohnya kita nyalain nih sebagai koreknya. Oke, tidak bakalan nyala walaupun knob ini terbuka. Karena dia memiliki yang di sini ada yang namanya safety valve, harus terbakar dulu, maka dia akan mengendalikan kerannya itu menjadi terbuka. Contohnya caranya adalah ketika ini diputer, kita harus tekan dulu, di-push dulu. Contohnya seperti ini, kita tekan dulu dia punya knob ya, baru spool magnetnya kita sebagai koreknya kita nyalakan. Kita tahan dulu ini knobnya, tahan dulu, ditekan
sampai dia punya safety valve-nya itu terbakar dan mengendalikan ke valve ini menjadi terbuka, gasnya terbuka gitu. Kalau kira-kira kurang lebih kira-kira 5 detik lah, kurang lebih 5 detik atau 7 detik juga boleh. Yang penting jangan kurang dari 5 detik. Coba kita lepas. Nah, maka dia akan hidup. Ya. Ini dengan catatan posisi masih dingin, dalam opennya masih dingin ya. Tapi kalau posisi masih panas, contohnya seperti gini, kita matikan, kita buka begini, langsung nyalakannya langsung nyala, karena safety valve-nya masih panas, jadi masih posisi terbuka. Jadi safety valve tersebut hanya akan aktif menutup terus keran ketika si safety valve-nya tersebut belum terbakar atau belum kena udara panas gitu ya. Oke, seperti itu untuk knop bagian bawah. Sekarang kita mencoba untuk menyalakan opennya yang mempergunakan safety valve dan spool magnetnya terpisah dari knop begitu ya. Yang ada yang jenis merek lain yang yang namanya spool magnet atau pemanteknya itu ada sekaligus di dalam, dia punya knop, tapi ini dia tersendiri gitu ya. Caranya seperti ini. Kita coba nyalakan dulu untuk open bagian bawah. Kita pegang dia punya knop ini, satu tangan siap di spool magnetnya, kita putar, kita nyalakan spool magnet, kita tahan dulu, di push dulu, ini kurang lebih sekitar 5 detik ya, minimal 5 detik kita tahan dulu. Jadi intinya ketika api di sini udah nyala, jangan buru-buru ini kita lepas gitu ya. Kita tahan dulu minimal 5 detik baru kita lepas, maka api akan menyala. Nah, seperti itu untuk api yang di bawah. Jadi selanjutnya kita tinggal nyetel temperatur sesuai yang kita inginkan saat mau mengopen sesuatu. Oke, kita untuk menyalakan api atas, knopnya ada di sebelah sini. Lalu kita siap tangan yang satunya dia punya switch ignition atau sering disebut sebagai pemanteknya. Kita ke sini dulu ke knopnya kita buka, tahan, kita nyalakan spool magnet. Nah, itu api atas sudah menyala. Kita tahan dulu knopnya, beberapa saat, 5 detik lah kurang lebihnya. Kita tahan dulu, kita push dulu, kita tekan dulu, biarkan ditekan posisi, baru kita lepas, maka hasilnya api atas tetap menyala gitu ya. Oke, itu aja informasi dari kami cara menyalakan oven yang mempergunakan safety valve ya. Jadi setiap kompor yang mempergunakan safety valve, setelah kelihatan menyala, jangan buru-buru si knopnya itu Anda lepas dari pegangan Anda gitu kan. Harus tetap posisi di push dulu atau ditekan kurang lebih minimal 5 detik. Setelah yakin apinya kelihatan nyala sesuai yang Anda inginkan, api atas atau api bawah, baru Anda lepas gitu ya. Setelah minimal 5 detik, bukan 5 menit, 5 detik. Oke, kalau masih penasaran, kita coba lagi sekali lagi. Ini khusus kompor freestanding yang mempergunakan safety valve ya sebagai pengaman di knop gasnya. Pertama kita putar ini, tangan ini siap di sini, tangan satu di switchnya yang mempergunakan switch terpisah.
kita putar ini sambil ditekan putarnya. Ingat ya, kita kalau sampai main putar aja ini nggak bisa, tapi tetap harus posisi ditekan, diputar, baru nyalakan spool magnetnya. Maka api di bawah kelihatan nyala, kita tahan dulu. Ini tetap posisi push kurang lebih sekitar 5 detik. 1 2 3 4 5, kita lepas, maka pengapian di bawah tidak padam. Nah, selanjutnya Anda tinggal menyetel temperatur yang Anda inginkan sesuai sesuai yang Anda inginkan, berapa derajat yang Anda inginkan. Jadi nanti tuh kalau kita ditaruhnya contohnya 140 derajat, maka ruangan ini akan stabil di 140 derajat, dan api itu akan secara otomatis mengecil sendiri ketika akan melebihi dari 140 derajat. Maka ruangan open ini akan stabil di 140 derajat aja, karena knob ini kita setelnya di 140 derajat. Begitu juga kalau kita disetel di 155, 175, 70, berapa apa yang Anda inginkan, sama ruangan tersebut akan stabil di temperatur yang Anda inginkan. Oke, itu untuk pengapian open bawah ya. Ingat, untuk pengapian open atas dia tidak mempergunakan termostat ya, karena yang fungsinya api atas sudah pernah saya jelaskan di video yang sudah kami upload. Anda bisa tengok aja di sana gunanya api atas itu untuk apa. Tapi sekarang di sini kami hanya mempraktekkan cara menyalakannya aja, karena jenis kompor ini adalah mempergunakan safety valve untuk stop kerannya. Kita mulai dari asal kelihatan aja begini, biar gampang nanti digeser ke sini gitu ya. Nah, jadi kita siap sini, tangan satu di spool magnet sebagai koreknya, kita push sambil sambil diputar, nyalakan spool magnet, tunggu beberapa saat, tetap posisi di push knopnya tersebut 5 detik kurang lebih, minimal 5 detik, lebih dari 5 detik lebih bagus ya. Tahan baru kita lepas. Nah, maka apinya tidak padam. Oke, itu aja informasi dari kami cara menyalakan open. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan, kita tutup. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya, like gratis. Dadah.